Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar makrifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang kami bahas pada pertemuan kali ini adalah Qadim, berbuah syariat, dari makrifat kembali ke kenyataan. Segala sesuatu yang baharu, jika ingin sampai kepada Allah yang Maha Qadim, maka ia harus melalui jalan pembersihan, yaitu takhalli. Kemudian reformat ulang atau pengisian, yaitu tahalli, dan kemudian penyaksian atau tajalli. Inilah jalan ruhani yang ditempuh oleh para salik dalam tarikat dan tasawuf. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku atau beribadah kepadaku. Maka menyembahku dalam tafsir para sufi adalah agar mereka mengenalku. Tujuan akhir adalah makrifat, dan dari makrifat itu muncullah amal yang benar. Baharu menuju Qadim itu melewati takhalli. Ini adalah tahap melepaskan diri dari sifat-sifat baharu seperti hawa nafsu, kesombongan, hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan. Ini seperti menanggalkan pakaian kotor ya. Jadi agar layak memasuki wilayah suci, maka harus melepaskan itu semua. Allah berfirman dalam surat As-Samsi ayat 9-10 yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Tahalli adalah pintu awal menuju liqa Allah atau pertemuan dengan yang Qadim. Setelah kosong dari sifat tercela tadi, seorang salik dihiasi dengan sifat-sifat Allah seperti sabar, ikhlas, tawakal, ridho, dan mahabbah. Ini adalah fase tahalli, di mana cahaya Qadim turun dan mulai menetap dalam diri. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, dan sifat-sifat yang baik itu adalah milik Allah, maka serulah dia dengannya. Artinya, dalam tahalli, seorang hamba mencerminkan sifat Qadim di dalam dirinya. Qadim menjadi baharu lagi, mewujud ya, ini tajalli. Tajalli adalah munculnya sifat Qadim dalam bentuk yang nyata, seperti amal soleh, kelembutan akhlak, hikmah yang mengalir dalam kehidupan. Seakan Allah bekerja melalui si hamba bukan dalam arti hulul, tetapi tajalli fi af'ali al-abid, penampakan sifat Allah dalam perbuatan hamba. Ini adalah buah makrifat, kembali kepada syariat, tapi dalam bentuk yang penuh ruh dan makna. Allah berfirman di dalam surat Al-Fusilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, lalu mereka istiqomah, maka turunlah malaikat kepada mereka. Dan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rob semesta alam. Ini adalah surat Al-An'am ayat 162. Ini bukan syariat formal semata, tapi syariat yang lahir dari ruh Qadim. Itulah kenapa dikatakan makrifat berbuah syariat. Rumus rohani adalah Qadim per Qadim sama dengan syariat. Jadi Qadim yang diqadimkan kembali adalah akan berbuah syariat. Tetapi tadi syariat yang dengan ruh. Jika yang Qadim atau hakikoh ditampung oleh jiwa yang telah Qadim pula, jiwa yang fana dan bako, maka hasilnya adalah syariat yang hidup atau kenyataan baharu yang dipenuhi ruh Allah tadi.
Jadi mewujud ya. Dan engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Ini adalah surat Al-Qalam ayat 4. Akhlak Nabi adalah tajalli dari qadim dalam bentuk baharu. Inilah puncak jalan sufi. Kembali ke dunia, tapi bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai tempat tajallinya Allah. Ini tadi Mbah Munajat yang telah saya sampaikan. Tolong bisa dijelaskan untuk bisa pengamalannya, contoh-contohnya, aplikasi dalam kehidupan kita. Monggo Mbah Munajat. Terima kasih Bu Nyai. Pemirsa dimanapun berada, tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai tentu sulit untuk dipahami di kalangan awam, karena itu adalah bahasa teknik dan metodologi dalam laku tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, dan tarekat kami adalah tarekat Qadim atau tarekat arwah. Sehingga mungkin saya mencoba untuk menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai. Prinsipnya itu adalah laku spiritual yang dilakukan oleh Rasulullah, namun dikemas dalam sebuah metodologi yang baku yang ada dalam tarekat kami. Bahwa yang kita pahami selama ini, mobil khusus saya, mungkin punya juga ya, kita waktu kecilnya sama, kita beragama itu dari tidak tahu langsung disuruh untuk menjalankan syariat. Kita menghafalkan nama-nama Tuhan, menghafalkan jenis-jenis doa, kemudian praktek bersolat, dan seterusnya, hingga tua, sampai akhirnya itu menjadi sebuah rutinitas yang kita tidak tahu persis apakah itu kita sudah beragama atau belum. Jadi kita menjalankan ritual syariat itu dengan keinginan sendiri, walaupun inputnya tentu dari guru-guru ngaji, dari orang tua, dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama, dari literasi-literasi yang kita baca. Pada endingnya itu menjadi sebuah pemahaman kita. Kemudian kita mengimplementasikan dalam bentuk laku-laku ibadah. Ternyata pemahaman itu berbalik 180 derajat ketika kita masuk ke dalam ilmu torekot ini. Jadi dalam torekot ini kita benar-benar mengikuti step-step yang dilakukan oleh Rasulullah dan para pencari Tuhan pada umumnya. Bagaimana cara berspiritual tahap demi tahap, yang diawali dari tazkiyatun nafas, yaitu pensucian jiwa. Itulah yang dinyatakan oleh Bu Nyai tadi itu syariatnya hakikat atau takholi, pembersihan jiwa. Namun untuk melakukan itu pun kita perlu seorang guru mursyid, seorang pembimbing. Nah, di sini titik kritisnya, bahwa guru mursyid atau guru ruhani atau seorang ulama warasatul anbiya, dialah yang mewarisi ruhani Nabi. Jadi itu dulu yang menjadi pokok permasalahannya. Jadi dalam bertorikot, kita menjalankan agama itu atas dasar perintah seseorang yang mewarisi ruhani Rasul. Sehingga syarat seorang guru mursyid adalah dia harus mampu mempersambungkan ruhani kita kepada sistem wasilah dan bisa membacakan kita Quran Qadim atau Kalam Qadim. Jadi diawali dengan melaksanakan syariat yang ditugaskan oleh mursyid kita. Itulah syariatnya hakikat, syariatnya bertarikat, yakni mengikuti perintah guru ruhani.
Bagaimana kalau kita komparasi dengan syariatnya orang kaum syariat? Jadi dalam perspektif tasawuf, syariat yang dilaksanakan oleh orang syariat, oleh orang awam pada umumnya, itu adalah sebatas aktivitas lahiriah. Syariat adalah keikhlasan kita, penyerahan diri kita secara fisik kepada Nabi, sebagaimana Quran surat Al-Hujurat 14, yang dimana seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah. Mereka menyatakan bahwa saya sudah beriman, tetapi Rasulullah dengan tegas menyatakan kamu baru berislam, baru berserah diri secara fisiknya saja. Atas dasar penyerahan diri tersebut, maka lahirlah itu yang namanya ilmu tentang syariat. Baik itu syariat dalam beribadah maupun syariat bermuamalah, prinsipnya itu dulu punyanya. Sehingga ending dari syariat adalah ketertiban jasmania. Jadi belum mencapai tahap beriman, belum mencapai tahap bersambung. Maka mohon maaf, ini kami ya awal mula bertarekat terkaget-kaget juga ya punya ya. Ternyata ibadah kita selama ini hanya sebatas baru belajar agar fisik kita, kehidupan kita itu menjadi tertib. Jadi belum bersambung kepada Allah. Padahal kita saat mengikuti thariqat, kita sudah melaksanakan seluruh rukun Islam yang kami anggap sudah benar sesuai ketentuan. Tetapi sekali lagi itu asumsi kita, perspektif kita berdasarkan pemahaman diri sendiri. Kemudian diri ini menilai atas apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada check and balance, tidak ada pihak yang punya otoritas atas keabsahan ritual kita. Itulah perbedaan yang sangat fundamental. Dalam ilmu tarekat ada seseorang yang menjalankan fungsi-fungsi kerasulan, fungsi kenabian, pasca berakhirnya nubuah, fungsi-fungsi pewahyuan, sehingga beliaulah yang membimbing, mengarahkan kita. Lebih lanjut, setelah kita melaksanakan syariatnya hakikat, syariatnya bertarikat, kita naik kepada jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya masuk ke jenjang berikutnya, yaitu tahali. Kita masuk ke dimensi kodim, kita masuk ke alam rohani, kesadaran kita, kesadaran rohani. Dan ini termanifestasi dari metodologi yang kita jalankan, mulai dari berbaiat atau melakukan aktivasi rohani, penanaman nur iman dan nur kitab. Kemudian kita menjalankan metodologinya, baik itu berzikir, bertawajuh, bersuluk, berubudiyah, sampai pada titik tertentu ketika rohani kita bisa bersambung ke dalam rohani Rasul, itulah kita sudah sampai kepada makom orang beriman. Dan pada saat itu ibadah-ibadah kita sudah bisa diterima, tetapi belum bisa terhubung langsung dengan Allah, karena makom kita masih ada di makom taholi, di makom orang beriman. Dan lebih lanjut nanti akan menjadi tajali. Secara rohani kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu termanifestasi dalam aktivitas kita. Jadi perbuatan kita, perbuatan yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menariknya tadi punya menyampaikan di titik itu maka lahirlah syariat, bahwa ma'rifatullah itu akan melahirkan syariat, syariat yang bersambung. Dan ini persis sekali dengan peristiwa Isra dan Miraj. Ketika ruhani Rasulullah telah sempurna, ruhaninya bisa bermi'raj, bisa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau turun ke bumi ini.
Yang dimaksud turun ke bumi pun bukan fisiknya ya, kesadaran bumi. Beliau menebarkan kebajikan, menebarkan syariat di muka bumi ini. Dan setelah itu secara nyata beliau mengajarkan apa itu sholat, apa itu zakat, dan yang lainnya. Pada intinya runutan aktivitas ibadah itu seperti itu. Jadi kami semacam di format ulang. Masuk ke Torekot ini benar-benar kita beragama itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya kira itu penjelasannya mungkin Bunyai. Ini sudah gamblang sekali sebenarnya Bang Munajat ya, bahwa tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan adalah membuat kesadaran kita yang luar biasa itu, yang ternyata saya puluhan tahun yang merasa saya sudah beribadah, tetapi saya syahadat pun saya belum kenal, apalagi Allahnya. Bersyahadat itu hanya mengucapkan, dan yang lalu sudah kami sampaikan tahapan-tahapannya. Kemudian bagaimana kita beriman, disampaikan Bang Munajat tadi Al-Hujurat 14, bahwa ada sahabat Nabi, orang Baduy, menyatakan bahwa dia sudah beriman, tetapi kata Rasulullah, kamu belum beriman, tapi kamu baru berislam. Itu tadi ya. Jadi kalau berislam itu baru berserah diri kepada guru zahir ya Bang Munajat ya. Jadi syariatnya syariat sebenarnya. Fisiknya yang berserah diri. Iya, baru fisiknya kepada fisiknya Rasulullah, dekat, berpasrah gitu. Tapi menyerahkan diri kepada Rasulullah pada zahirnya. Lebih tepatnya kepada Nabi. Ya. Nabi adalah entitas fisiknya. Iya. Kalau berimannya itu adalah kepada Rasul. Rohani, ya rohani. Itu, ya. Jadi ini baru penyerahan diri, artinya Islam. Islam itu baru berserah diri kepada zahirnya, artinya kepada manusianya gitu. Jadi belum beriman, karena iman adalah penyerahan rohaninya. Beriman itu kita tadi penanaman nur iman dan nur kitab atau aktivasi rohani dan tersambung kepada rohani Rasulullah, artinya sebagai rasulnya. Tadi baru berislam, penyerahan dirinya kepada zahir manusianya. Jadi ini bedanya. Jadi kalau saya masuk di sini, itu saya baru tersadarkan, Masya Allah. Jadi kemarin saya baru penyerahan diri dan belum menyerahkan diri kepada siapa, karena kita belum kenal walia mursidanya. Saya menyerahkan kepada siapa, saya berserah diri pun belum gitu. Jadi kalau saya ingat dimensi-dimensinya itu di dalam belajar ilmu Qadim ini, saya itu masih di dimensi yang jangan-jangan saya masuk ke jahiliyah gitu. Karena syariat. Karena belum syariat sama sekali. Yeah. Kalau syariat kan tadi sudah menyerahkan dirinya kepada seseorang, pemimpin secara zahiriyah gitu. Secara zahir, jadi ibaratnya Nabi Muhammad lah saat itu ya. Kalau sekarang walia mursyid atau guru rohani, saya menyerahkan, saya bersahadat itu dengan guru rohani untuk menyerahkan diri saya, dibimbing bagaimana saya berislam, bagaimana saya beriman, kan dibimbing oleh guru zahir yang ada satu dimensi dengan kita. Kalau yang dulu Nabi Muhammad, yang sekarang adalah walia mursyid atau guru rohani yang bisa membimbing kita. Nah, itu pun saya belum tahu, saya belum menemukan. Saat itu saya belum menemukan, jadi saya hanya bersahadat seperti sahadat pada umumnya. Kemudian saya sholat, saya sudah memenuhi semuanya. Rukun Islam itu ada 5 sampai ke haji ke Baitullah dan lain-lain. Tapi ternyata setelah saya masuk di ilmu ini, saya astagfirullahaladzim, jadi saya berpuluh-puluh tahun saya masih jahiliyah, bersyariat aja belum. Atas inisiatif sendiri tuh Bunyai. Iya, kesadaran diri memang betul. Kemudian saya ngerasa, loh saya jahiliyah. Saya merasa saya sudah soleh sekali loh. Sudah menjalankan rukun Islam yang 5. Saya sudah beriman. Ternyata saya seperti yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang orang Baduy tadi.
merasa sudah beriman tetapi baru berserah diri. Masih bagus orang Badui itu berserah diri karena ketemu Rasul. Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi dia ketemu zahirnya sudah berislam. Lah saya belum berislam, orang saya belum ketemu gurunya, belum ketemu guru zahirnya waktu itu. Tapi saya sudah syahadat, kemudian saya langsung bersolat dan lain-lain gitu. Ini yang saya distorsi yang sangat-sangat. Jadi ternyata apa yang saya lakukan itu baru belajar tadi, ibaratnya baru mengenalkan, mengaktifkan diri kita supaya kita disiplin di dalam dunia. Itu jadi ada syahadat kita, sholat kita, ngaji kita, hafalan kita, segala macam itu belum tersambung sama sekali, bahkan belum masuk ke syariat gitu. Syariat itu sudah mengikuti guru yang bersambung gitu. Itu jadi saya masih jahiliyah, masih baru belajar Islam. Setelah saya belajar berislam dengan ikut tunduk patuh kepada guru zahir, baru saya beriman. Beriman di sini adalah ditanamkannya nur iman dan nur kitab, menyeberang dari dunia ke akhirat dengan bimbingan guru rohani setelah dibersihkan tadi. Kemudian diformat ulang supaya ruh kita bersambung ke ruhnya Rasulullah gitu. Jadi itu baru tahalli. Kemudian setelah tahalli kita mengikuti seluruh kaifiatnya yang dibimbing oleh guru rohani yang sudah sampai, kita masuk ke dalam tajalli. Nah, di situ barulah kita makrifat. Jadi tahapannya memang panjang, tapi tidak ada kata terlambat. Bersyukur alhamdulillah saya diperkenalkan ini dan saya baru tersadar bahwa yang akan kembali rohani kita adalah jalannya demikian. Jalan yang dicontohkan oleh para rasul terdahulu dan sampai hari ini pun tetap masih ada rasul utusan yang sekarang disebut dengan wali yang mursida atau ulama warasatul anbiya. Jadi tidak ada kata terlambat ya Muhammad ya. Bahwa setelah tajalli tadi adalah buah, bukan tujuan. Jadi tajalli adalah buah, bukan tujuan. Setelah makrifat, buahnya bukan lenyap diri di dunia, tetapi hidup di dalam dunia dengan ruh qadim. Itulah insan kamil, hidup di syariat, tapi batinnya fana dalam qadim. Seperti tadi dicontohkan Mbak Munajat adalah Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad SAW setelah Isra Mi'raj, beliau diturunkan menjalankan syariat yang terbimbing, syariat yang dalam qadim, artinya terbimbing dengan nur Allah. Hampir semua pelaku sufi itu seperti itu Bunyai. Seperti Imam Ghazali kan sebelumnya beliau berkholwat sekian tahun dan kemudian kembali ke masyarakat. Demikian halnya di Indonesia ada juga itu Sunan Kalijogo, bahkan sebelumnya bertapa di pinggir sungai itu ya. Akhirnya beliau baru bersyariat. Tetapi syariatnya adalah syariat yang sudah bersambung. Karena sudah ma'rifatullah, maka menjadi tepat sekali hadis yang menyatakan awaludin ma'rifatullah, kita baru dinilai beragama ketika sudah mengenal Allah. Jadi selama ini yang kita lakukan hanya sebatas latihan Bunyai. Latihan sholat, latihan zakat, latihan sedekah, latihan berhaji, latihan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu sebatas latihan karena tidak tersambung, dan itu atas inisiatif diri sendiri. Iya, karena tidak ada yang menyambungkan. Jadi mungkin pemahamannya seperti ini. Zaman Rasulullah, zaman Nabi kan yang membimbing itu kan Nabi. Iya. Setelah Nabi wafat, kemudian diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ruhani itu diwariskan. Dialah yang pemegang kendali, dialah yang mewarisi ruhani Rasul. Dan setiap zaman dan di setiap kaum itu selalu ada. Sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 128, Rasulun min anfusikum, maka menjadi urgent bagi kita untuk menemukan sang Rasulun min anfusikum, sang waliya mursida,
sang ulama warasatul anbiya untuk menunjuki rohani kita, untuk mempersambungkan rohani kita ke dalam sistem wasilah. Saya kira cukup Nyai. Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Mbah Munajat atas penjelasannya, dan mudah-mudahan seluruh saudara-saudara saya semuanya yang ingin bagaimana kita berislam secara kafah sesuai dengan aturan yang ada, sistem yang ada, maka carilah wasilah untuk menyambungkan rohani kita kepada rohani Rasulullah yang akan sampai kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin ma'rifatullah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi anta maksudi wa yudhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.